Selamat siang Bu Mela. Pada kesempatan hari ini, saya Deren Immanuel dari kelas 12 IPA 2 akan membahas tentang teks editorial. Di sini ada 6. Yang pertama itu ada definisi teks editorial. Yang kedua itu ada tujuan teks editorial. Yang ketiga itu ada jenis-jenis teks editorial. Yang keempat itu adalah struktur teks editorial. Yang kelima ada ciri-ciri teks editorial. Dan yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, definisi teks editorial. Teks editorial adalah salah satu teks dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya berisikan sebuah argumen atau pendapat pribadi yang disampaikan oleh seseorang atau individu terhadap suatu masalah atau isu aktual. Umumnya, isu tersebut dapat meliputi masalah ekonomi, sosial, politik, atau masalah aktual lainnya yang sedang hangat diperbincangkan di mana-mana. Bukan hanya itu saja, pengungkapan teks juga harus didasari dengan bukti, fakta, atau data serta alasan yang bersifat logis dan juga bijaksana. Sehingga membuat para pembaca atau pendengar bisa menerima pendapat yang disampaikan dengan baik dan juga bijaksana. Slide selanjutnya, yaitu ada tujuan teks editorial. Di sini ada 2. Yang pertama itu mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Slide selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis teks editorial. Jenis-jenis teks editorial dibagi menjadi 3. Yang pertama ada interpretatif editorial. Yang kedua ada kontroversial editorial. Yang ketiga ada explanatory editorial. Yang pertama, interpretatif editorial adalah untuk menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial, yaitu meyakinkan seseorang pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini, terkadang pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Yang terakhir ada explanatory editorial, yaitu untuk menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat supaya bisa memperhatikan suatu isu. Slide selanjutnya. Di sini ada struktur teks editorial. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pernyataan pendapat atau tesis, yaitu berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Yang kedua ada argumentasi, yaitu bukti atau alasan digunakan dalam memperkuat pernyataan suatu tesis. Yang ketiga itu ada penegasan ulang pendapat, yaitu bagian penutup teks editorial. Slide selanjutnya. Di sini ada ciri-ciri teks editorial. Ada 4 ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, topik yang diangkat dalam teks editorial berupa isu-isu yang tengah hangat diperbincangkan, baik isu sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Ciri-ciri yang kedua, opini yang disampaikan penulis dalam teks editorial bersifat sistematis dan logis. Artinya, penyampaiannya dari hal yang umum
menuju khusus secara rapih dan berurutan. Yang ketiga itu ada kalimat-kalimat yang digunakan bersifat singkat, padat, dan jelas. Dan ciri-ciri yang terakhir itu ada berisi opini yang dilandasi dengan fakta. Menurut pengertiannya, opini dapat dikatakan sebagai pendapat, pendirian, atau pikiran. Sementara itu, fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar terjadi. Slide selanjutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan. Di sini kaidah kebahasaan dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada kaidah kebahasaan adverbia. Yang kedua ada kaidah kebahasaan konjungsi. Yang ketiga ada kaidah kebahasaan verba material. Yang keempat ada kaidah kebahasaan verba rasional. Dan yang terakhir ada kaidah kebahasaan verba mental. Next selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, adverbia. Adverbia adalah salah satu tata bahasa yang digunakan untuk teks editorial yang bertujuan agar pembaca memiliki keyakinan pada apa yang dibaca. Penegasan dilakukan dengan menggunakan kata keterangan. Contohnya, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, atau sebagian besar. Yang kedua itu ada konjungsi. Konjungsi sebuah bentuk bahasa kata yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang lain dengan tujuan tertentu. Konjungsi juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada konjungsi interkalimat, konjungsi antarkalimat, dan konjungsi korelatif. Konjungsi interkalimat contohnya itu ada sedangkan, tetapi, dan melainkan. Kalau konjungsi antarkalimat contohnya akan tetapi, di samping itu, dan sementara itu. Dan yang terakhir, konjungsi korelatif. Contohnya tidak hanya berpasangan dengan tetapi juga, bukan berpasangan dengan melainkan, mulai dari berpasangan dengan hingga. Slide selanjutnya, yaitu ada verba material. Suatu kata kerja yang digunakan dalam imbuhan secara fisik yang diperlihatkan dalam perbuatan. Contohnya itu adalah menulis, menangkap, mengenakan, dan menyelenggarakan. Dan verba rasional. Verba ini berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Dengan begitu, struktur kalimatnya adalah subjek plus verba rasional plus misalnya. Dan ini contoh katanya. Virus corona merupakan virus yang mematikan. Kata merupakan menjadi verba penghubung antara subjek virus corona dan pelengkap virus yang mematikan. Yang terakhir itu ada verba material, verba mental. Verba mental adalah salah satu jenis verba yang bermakna tanggapan atau reaksi dari suatu perbuatan, peristiwa, keadaan, ataupun keberadaan. Contohnya itu menikmati, khawatir, mengamati, merasakan. Slide selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Saya Darren Immanuel dari kelas 12 IPA 2.